Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 6518, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta politik dan juga informasi terbaru di tanah air. Berita kali ini datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerima penghargaan Provinsi Terbaik Inklusi Keuangan dari OJK. DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik dalam pengembangan program inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penghargaan bernama TPAKD Award 2021 atau Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award diterima langsung oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Gubernur Anies Baswedan menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, dalam acara Rapat Kerja Nasional atau Rakornas TPAKD, Kamis 16 Desember di Ballroom Hotel Grand Hyatt. Anies mengatakan inklusi keuangan di DKI Jakarta khususnya menyasar program bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya yang selama ini masih belum tersentuh oleh produk dan juga layanan keuangan. Penghargaan ini pun akan semakin menguatkan ikhtiar pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di DKI Jakarta, begitu ujarnya. Anies mengatakan melalui kolaborasi dengan OJK, BI, dan para akademisi serta masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkatkan inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai program inovatif. Beberapa program inovatif inklusi dan literasi keuangan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta diantaranya Satu Rekening, Satu Pelajar atau Kejar, dan Jaklingko Goes to School. Kemudian yang kedua, Green Financing dalam bentuk gerakan menabung dengan sampah dan juga biokonversi sampah organik dengan Magot BSF. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan UMKM. Yang pertama melalui kegiatan Jackpreneur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pelatihan pendampingan perizinan, pemasaran, dan juga permodalan kepada 283.375 UMKM. Lalu yang kedua, selain itu dengan kegiatan kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB, berhasil menghimpun dana dari masyarakat untuk diberikan kepada UMKM dalam bentuk paket sarana prasarana dan juga paket pelatihan. Lebih lanjut, donasi yang terkumpul tersebut dikelola oleh kolaborator fintech untuk disalurkan kepada UMKM sebagai modal kerja. Kemudian pembentukan Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pembiayaan ultramikro. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, mengatakan percepatan akses keuangan di daerah menjadi salah satu strategi dalam mendukung pemulihan perekonomian Indonesia dan pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. TPAKD, kata Wimbo, menjadi wadah untuk membangun sinergi antara OJK dan segenap pemangku kepentingan di daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, ataupun kota madya. Baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta telah meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD tahun 2021 sebagai provinsi terbaik dalam pengembangan program inklusi keuangan di wilayah perkotaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri telah menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, dalam acara Rapat Kerja Nasional di Ballroom Hotel Grand Hyatt, Kamis 16 Desember. Atas penghargaan tersebut, Gubernur Anies juga mengungkapkan terima kasih kepada OJK, Bank Indonesia, para akademisi, masyarakat, dan juga pihak-pihak terkait yang telah mendukung pengembangan dan peningkatan program inklusi keuangan di DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Pemprov DKI yang telah berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di Jakarta. Khususnya program bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lain yang selama ini masih belum tersentuh oleh produk dan layanan keuangan. Penghargaan ini akan semakin menguatkan ikhtiar Pemprov DKI untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di DKI. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Anies juga menambahkan melalui kolaborasi dengan OJK, BI, dan para akademisi, Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai program inovatif. Berita kali ini datang dari Gubernur Anies Baswedan yang muncul di YouTube. Sehari subscribernya sudah tembus 89.000.
Anies Baswedan mulai aktif di YouTube. Channel YouTube Anies dibuat 10 bulan sebelum lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Baru sehari diluncurkan secara resmi, YouTube Anies telah melampaui 89.000 subscriber. YouTube channel yang diberi nama Anies Baswedan itu kemarin menayangkan konten perdana berjudul Cerita dari Pendopo. Anies juga mengungkap alasan membuat kanal YouTube. Jadi gini, saya menjalani begitu banyak hal yang jadi pengalaman. Ada perspektif, ada pengalaman, ada pembelajaran. Yang itu semua saya rasakan, saya jadikan bahan refleksi dan menjadi bahan untuk bertindak dan berpikir, kata Anies dalam video tersebut. Lewat YouTube channel kata Anies, dia juga ingin bercerita semua hal yang terkait dengan pengalamannya selama berkiprah, khususnya selama 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta belakangan ini. Lewat channel tersebut menjadi pertemuan dua perspektif, yakni perspektif Anies dan juga perspektif pihak yang menonton. Lewat YouTube channel ini, saya akan membagikan itu semua, dengan harapan bagi yang mendengarkan ini akan memperkaya perspektif mereka atas apapun yang dilihat, apapun yang diperhatikan. Ini adalah perspektif dari kami, ini adalah bayangan dari kami, rencana dari kami, begitu katanya. Lalu apa konten yang akan ditayangkan dan juga apa yang akan dibicarakannya? Pada tayangan kedua di akun YouTube channel itu, Anies juga nampak belum mau membukanya. Lalu apa isinya cerita dari pendopo itu? Lihat saja nanti. Satu persatu saya akan bagikan itu. Begitu katanya. Pengumuman Anies itu pun juga disambut antusias para subscriber akun YouTube-nya. Selain itu juga terungkap tujuan Anies untuk membuat channel YouTube. Kemunculan channel YouTube pribadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memunculkan sejumlah spekulasi. Dengan membuat kanal bernama channel Anies Baswedan itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dianggap tengah menyiapkan diri menuju Pilpres 2024. Namun Anies memastikan kanal tersebut dibuat untuk menceritakan hal-hal yang ada di balik penyusunan sebuah kebijakan di Jakarta, bukan sebagai langkah persiapan menuju Pilpres 2024. Banyak cerita-cerita di balik proses itu yang selama ini belum terceritakan keluar dan nggak bisa diceritakan doorstop, dan nggak bisa diceritakan secara preskon. Tutur Anies saat ditemui di kawasan Jakarta Timur Senin pagi 13 Desember. Jadi karena itulah saya menyiapkan ini adalah cara saya untuk menceritakan proses dari itu semua. Berdasarkan pantauan dari kantor berita RMOL Jakarta, channel Anies sudah tembus 89.000 subscriber. Dan hal ini kaitannya dengan kebijakan kita di Jakarta. Tandas Anies.